Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zuhratul Hani'ah, saya dari kelas MPIP. Di sini saya ingin memaparkan tentang filsafat ilmu integrasi, sains dan Islam dengan tokoh Nidal Qosum. Berikut pemaparannya. Cek. Sebelum saya memaparkan pemikiran Nidal Qosum dalam bukunya yang berjudul Islam's Quantum Question Reconciling Muslim Tradition and Modernization, saya akan membacakan biografi Nidal Qosum. Nidal Qosum lahir tanggal 6 September 1960 di Aljazair. Ayahnya guru besar filsafat di Universitas Aljazair sekaligus hafiz, lulusan dua universitas termuka dunia yaitu Universitas Sorbonne, Paris dan Universitas Kairo, Mesir. Ibunya merupakan seorang yang sangat menyukai kesusastraan dan mendapatkan gelar master dalam bidang sastra Arab. Nidal Qosum mempunyai banyak karya tulis, baik berupa buku, prosiding seminar, hasil penelitian, maupun jurnal internasional. Untuk buku setidaknya ada 8 judul. Satu di antaranya yang kita bahas saat ini, yang sangat populer di Indonesia, yaitu Islam's Quantum Question Reconciling Muslim Tradition and Modernization pada tahun 2011 yang diterbitkan Mizan Bandung dengan judul Islam dan Sains Modern pada tahun 2015. Buku yang lain yaitu The Determination of Lunar Crescent Months and the Islamic Calendar tahun 1993. Di balik kesuksesan Nidal Qosum sebagai penggagas rekonsiliasi Islam dan sains modern, latar belakang pendidikan yang pertama, di rumahnya tersedia perpustakaan keluarga dengan referensi yang melimpah terkait dengan filsafat, agama, dan sastra. Orang tuanya memanjakan Nidal dan 4 saudaranya dengan buku-buku ilmiah yang ada di rumahnya. Kedua, sejak awal Nidal dan saudaranya diajarkan untuk selalu menjiwai rasionalisme filsafat, metodologi sains modern, keindahan seni dan sastra, serta pandangan dunia, atau yang dimaksud worldview Islam, sehingga mampu berpikir logis, metodologis dengan tetap berkepribadian sebagai muslim. Selanjutnya yang ketiga yaitu Nidal dan saudaranya sejak awal dimasukkan dalam lembaga pendidikan yang menggunakan 2 bahasa, yaitu bahasa Arab dan bahasa Perancis. Sebagai bahasa pengantarnya kemudian diajarkan dengan bahasa Inggris. Karena itu, Nidal tidak mengalami kesulitan untuk mengkaji buku-buku keislaman, filsafat, dan sains yang umumnya ditulis dalam 3 bahasa tersebut. Selanjutnya, pendidikan dasar dan menengah Nidal dijalani di Aljazair yang menggunakan bahasa Arab dan Perancis sebagai bahasa pengantarnya. Selanjutnya yaitu pendidikan tingkat sarjana di Universitas Sains dan Teknologi Aljazair, program fisika teoritis, lulus tahun 1982 dengan predikat lulusan terbaik dengan penghargaan. Pendidikan tingkat master dan doktor ditempuh di Universitas California, USA. Nidal lulus master bidang fisika tahun 1984 dan selesai doktor tahun 1988. Selesai doktor, Nidal langsung mengambil program postdoktoral di Pusat Penelitian NASA USA tahun 1988 sampai 1990 di bawah bimbingan langsung Prof. Revon Ramati tahun 19. Beliau adalah tokoh di NASA, ahli bidang astronomi, sinar gamma, astrofisika nuklir, dan sinar kosmik.
Dia pendiri di NASA dan tokoh penentu dalam seleksi para ilmuwan yang akan bergabung dengan NASA. Setelah selesai postdoktoral, Nidal pulang ke Aljazair dan menjadi dosen di Universitas Blida Aljazair tahun 1990 sampai 1994. Di sela-sela kesibukan mengajar, disinilah Nidal menyempatkan diri untuk melakukan penelitian yang berbobot sehingga meraih beberapa penghargaan yang pada akhirnya sebagai visiting research untuk menyampaikan hasil penelitian di 17 lembaga atau kampus di Amerika, Inggris, Prancis, dan negara-negara Arab. Yang saya pahami di buku ini bahwa inspirasi pemikiran Nidal Qosum yang dipelopori oleh Ibnu Rus tahun 1926 sampai 1998 Masehi. Beliau adalah seorang filsuf Muslim asal Andalus. Menurut Nidal, Ibnu Rus adalah pemikir yang sangat luar biasa di bidangnya. Bahkan dia adalah otak terbaik di Andalus. Kekaguman dan apresiasinya yang besar terhadap Ibnu Rus ini didasarkan atas beberapa hal. Di antaranya yang pertama, Ibnu Rus adalah tokoh yang luar biasa cerdas. Pada usia 12 tahun, Ibnu Rus telah menguasai 3 bidang keilmuan yang berbeda, yaitu fikih, sains, dan kedokteran. Nah, dari sini kemampuan dan kredibilitasnya ini semakin diakui pada saat dia dewasa, tambah jasa besarnya dalam meletakkan dasar-dasar teologis dan pemikiran filsafat dalam Islam. Yang kedua, pengaruhnya yang besar pada pemikiran sesudahnya, khususnya dalam bidang sains, teknologi, dan filsafat. Dalam bidang filsafat ada 2 jasa besar Ibnu Rus. Yang pertama yaitu mampu membersihkan tafsiran-tafsiran sebelumnya yang dinilai keliru untuk kemudian menjelaskannya agar bisa dihasilkan interpretasi yang besar. Yang kedua yaitu memberikan doktrin baru bahwa logika bukan hanya bicara benar salah tetapi juga harus berkaitan dengan realitas empirik, dan logika hanya akan berguna jika digunakan untuk menjelaskan hal itu. Yang ketiga yaitu upaya luar biasa dari Ibnu Rus untuk mempertemukan agama dan filsafat, wahyu dan rasio. Menurut Nidal ada beberapa cara yang dilakukan Ibnu Rus dalam upaya tersebut. Yang pertama yaitu menganalogikan agama dan filsafat atau termasuk sains sebagai saudara sepersusuan, sehingga luka agama yang disebabkan oleh persoalan-persoalan filsafat dan sains adalah luka paling perih karena berasal dari orang terdekat. Yang kedua yaitu menggunakan prinsip bahwa agama tidak akan saling bertentangan dengan filsafat. Prinsip ini mengajarkan bahwa siapapun yang mencari kebenaran dari agama dan selaras dengan filsafat, sebaliknya siapa yang mencari kebenaran lewat filsafat akan selaras dengan agama, karena tidak ada pertentangan di antara keduanya, bahkan keduanya saling menguatkan dan mendukung. Ketiga, menggunakan metode takwil atau pemahaman alegoris. Metode ini digunakan ketika secara tekstual sebuah ayat tampak tidak selaras dengan pemahaman rasional. Menurut Ibnu Rus, jika terjadi kontradiksi antara teks wahyu dengan pemahaman rasional, maka teks wahyu harus dipahami secara alegoris dan ditafsirkan oleh orang yang menguasai metode penalaran ilmiah. Keempat, menggunakan prinsip bahwa hukum ilahi adalah kemanunggalan wahyu dan akal. Prinsip ini mengajarkan bahwa wahyu dilengkapi dengan unsur-unsur rasio dan sebaliknya rasio dilengkapi dengan unsur-unsur wahyu. Selanjutnya kita membahas tentang kritik Nidal Qosum pada pola Islamisasi.
Sebelum mengajukan pendekatan kuantum, Nidal terlebih dahulu menganalisis beberapa model pemikiran Islamisasi sains yang berkembang saat ini. Ada beberapa model atau pola Islamisasi sains yang dibahas dan dianalisis oleh Nidal. Yang pertama yaitu model ijaz al-ilm, yaitu adalah pemikiran yang menyatakan bahwa ayat-ayat Al-Quran jika dibaca dan ditafsirkan secara ilmiah akan secara eksplisit mengungkapkan sebagian kebenaran ilmiah karena Al-Quran berisi segala jenis pengetahuan dari zaman kuno sampai modern. Gagasan ini salah satunya dijustifikasi oleh ayat tiada kami alpakan sesuatu apapun di dalam Alkitab. Pendekatan al-ijaz al-ilm atau mukjizat ilmiah Al-Quran telah berkembang pesat saat ini, khususnya wilayah Arab. Banyak buku ditulis dengan pendekatan ini yang isinya untuk menunjukkan bahwa Al-Quran telah meramalkan misalnya penemuan telepon, telegram, radio, televisi, Instagram, dan sebagainya. Nidal memberikan analisis dan kritikannya terhadap prinsip-prinsip kerja ijaz sebagai diuraikan sebelumnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, prinsip-prinsip ijaz di atas sangat normatif, tidak fundamental. Prinsip yang ditawarkan tidak berbeda dengan aturan metodologis akademik yang berlaku di kampus pada umumnya. Yang ketiga, lebih lanjut pada pedoman jika pemilihan atau penetapan kemapanan sebuah fakta atau teori dikaitkan dengan ayat Al-Quran, berarti Al-Najjar telah membayarkan atau bahkan mendorong para peneliti untuk menggunakan ayat Al-Quran guna mengunggulkan teori sains tertentu atau teori yang lain. Yang keempat, masih soal fakta ilmiah. Klaim kelompok ijaz bahwa seseorang dapat mengidentifikasi fakta ilmiah untuk kemudian membandingkannya dengan pernyataan yang jelas dalam Al-Quran menunjukkan kesalahpahaman yang nyata terhadap sifat sains. Selanjutnya yaitu secara konten. Nah, kelompok ijaz berpijak pada prinsip yang tidak benar, yaitu yang pertama, klaim bahwa penafsiran ayat Al-Quran bersifat tunggal dan pasti sehingga dapat dibandingkan dengan hasil dan pernyataan ilmiah. Yang kedua yaitu sains bersifat sederhana dan jelas yang berisi fakta definitif yang mudah dibedakan dari teori. Yang terakhir, keenam, pada kenyataan prinsip metodologis yang diajarkan di atas yang pada kelompok ijaz jarang sekali digunakan dalam praktik analisisnya. Dengan merujuk pada banyak data makalah ijaz sendiri, Nidal menunjukkan adanya ketidakkonsistensian antara pedoman metodologis dengan praktik analisis di lapangan. Berdasarkan analisis dan kritiknya tersebut, Nidal menilai bahwa pendekatan ijaz al-ilm mengandung cacat metodologis sehingga juga tidak dapat digunakan untuk melakukan integrasi agama sains di masa depan. Selanjutnya, yang kedua yaitu tentang integrasi model Al-Faruqi. Integrasi ilmu yang dikembangkan Ismail Raji Al-Faruqi tahun 1921 sampai 1986 Masehi, tokoh muslim Amerika asal Palestina, didasarkan atas dua premis, yaitu yang pertama kegagalan para reformis muslim modern untuk melahirkan kebangkitan peradaban yang nyata. Yang kedua, kegagalan para kritikus postmodernis barat untuk menjauhkan dunia modern dari berbagai bencana, khususnya kehancuran agama dan hilangnya hakikat manusia serta tujuan hidup. Islamisasi ilmu Al-Faruqi dimaksudkan sebagai respon positif terhadap realitas pengetahuan modern yang sekularistik di satu sisi dan Islam yang terlalu religius di sisi yang lain, dalam model pengetahuan baru yang utuh dan integral tanpa pemisahan di antara keduanya. Ada beberapa catatan dan kritik yang diberikan Nidal kepada Islamisasi sains Al-Faruqi. Berikut yang pertama yaitu proses Islamisasi Al-Faruqi yang mencari kesesuaian hasanah Islam kepada sains modern dinilai sebagai pengarahan Islam ke
pembekuan Barat sehingga Islam hanya bersikap pasif. Yang kedua yaitu proses Islamisasi Al-Faruqi ini seperti kritik Ziauddin Sardar dikhawatirkan akan menyebabkan penghapusan dan penyaringan pengetahuan yang dianggap tidak islami. Sikap ini pada gilirannya akan menciptakan kasta para ilmuwan yang secara subjektif akan menyaring pengetahuan yang diinginkan oleh kelompok mereka saja. Selanjutnya yang ketiga yaitu Islamisasi ini dinilai tidak sesuai dengan kenyataan sejarah peradaban Islam. Dalam sejarah, para ilmuwan Islam klasik tidak mengislamkan peradaban sebelumnya. Sebaliknya, mereka justru mempelajari, menguasai, dan mengembangkan ilmu tersebut dengan metode ilmiah yang berlaku, bukan dari perspektif agama. Berdasarkan hal tersebut, Nidal menilai bahwa integrasi ilmu Al-Faruqi mengandung kelemahan mendasar sehingga tidak mudah direalisasikan. Program Islamisasi Al-Faruqi merupakan rencana yang sangat sulit meski bukan hal yang mustahil. Selanjutnya yang ketiga yaitu model Ijmali Sardar. Integrasi sains model Ijmali yang dibangun Ziauddin Sardar 1951 Masehi, seorang ilmuwan muslim asal Inggris, kelahiran Pakistan, didasarkan atas dua ide. Yang pertama itu bahwa sains modern telah mengalami cacat bawaan dan berbahaya baik dalam besar metafisikanya maupun aplikasi teknologinya. Yang kedua yaitu bahwa Islam sangat mendorong pengembangan sains tetapi tetap harus memperhatikan etika, nilai, moral, dan harmoni dengan lingkungan. Menurut analisis Nidal, ada beberapa hal yang membuat gagasan Sardar tidak terrealisasikan. Yang pertama antara lain, pada nyatanya kelompok pendukung integrasi ilmu Sardar ini sudah bubar lebih dahulu sebelum gagasan idealnya yang dapat direalisasikan. Yang kedua, dalam kajian keilmuan, kelompok Ijmali Sardar sering menentang berbagai teori, tetapi mereka tidak pernah mampu menawarkan alternatif realnya. Yang ketiga yaitu ajakan Sardar untuk menghindari penyiksaan atau pembedahan binatang dalam pengembangan sains justru dinilai sebagai penyebab kelambatan dalam perkembangan sains. Yang keempat, berdasarkan atas semuanya, program integrasi sains Sardar dinilai hanya bagus dan menjanjikan pada tataran konsep, tetapi tidak dalam wujud realnya. Berdasarkan analisis di atas, maka pendekatan Ijmali Sardar juga tidak dapat diteruskan untuk memenuhi cita-cita integrasi Islam dan sains di masa depan. Karena itu, menurut Nidal, perlu ada alternatif lain untuk mempertemukan agama dan sains modern, yaitu dengan pendekatan kuantum. Pendekatan kuantum Nidal Ghosum merupakan penawaran dari Nidal Ghosum untuk integrasi agama dan sains adalah pola gerakan bolak-balik yang didasarkan atas 3 prinsip, yaitu prinsip tidak bertentangan, yang kedua yaitu penafsiran berlapis, dan yang terakhir yaitu tentang falsifikatif teistik. Prinsip tidak bertentangan. Prinsip pertama dari pendekatan kuantum adalah prinsip bahwa agama, filsafat, dan sains modern tidak akan pernah bertentangan satu sama lainnya karena ketiganya adalah saudara sepersusuan. Prinsip ini didasarkan atas pandangan Ibnu Rus bahwa ajaran agama, filsafat, dan sains adalah selaras, tidak bertentangan. Ajaran keselarasan Ibnu Rus ini terjadi pada aspek sumber, tujuan, metode, dan konten. Dari gambar tersebut, yang pertama yaitu aspek sumber bahwa agama, filsafat, dan sains adalah berasal dari sumber yang sama dan satu. Agama berasal wahyu, filsafat dari akal, dan sains dari alam. Wahyu adalah ayat
liyah Tuhan, alam adalah ayat kauniyah Tuhan, dan akal adalah karunia Tuhan. Segala sesuatu yang berasal dari sumber yang sama dan satu tidak mungkin saling bertentangan. Karena itu, hukum wahyu, hukum alam, dan prinsip akal pasti akan selaras, tidak akan bertentangan. Dari aspek pertama tadi, kita lanjut pada aspek kedua, yaitu aspek tujuan. Meski bahasa yang digunakan berbeda, wilayah kajian bisa tidak sama, tetapi tujuan yang ingin dicapai adalah satu, yaitu bahwa masing-masing ingin mencapai kebenaran puncak tertinggi dalam agama. Tujuan akhir adalah mengabdi yang maha kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tujuan akhir dalam filsafat sendiri adalah memahami realitas jati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan akhir dalam sains adalah menemukan kekuatan agung yang menciptakan dan memelihara alam semesta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, yaitu aspek metode. Nah, metode filsafat tidak sama dengan metode ilmu agama. Filsafat menggunakan metode demonstratif, sedang ilmu agama menggunakan metode dialektis. Metode demonstratif dinilai sebagai valid dari dialektis, sehingga ilmu filosofis yang dihasilkan dinilai lebih unggul dibanding ilmu agama yang dihasilkan dari dialektis. Selanjutnya yaitu keempat, aspek konten. Sangat banyak ayat Al-Quran yang merintahkan manusia untuk berpikir kritis dan meneliti jagat raya. Berpikir kritis menghasilkan filsafat, sedang meneliti jagat raya menghasilkan sains. Dengan demikian, berpikir kritis yang menghasilkan filsafat dan penelitian terhadap semesta yang menghasilkan sains bukan sesuatu yang di luar ajaran syariat, melainkan justru bagian dari perintah agama. Hal ini dipelopori oleh Ibnu Rushd yang menulis dalam Fath al-Maqal, syariat-syariat ini benar atau hak, dan mengajak kepada penalaran yang menyampaikan kepada pengetahuan yang benar. Maka kita tahu pasti bahwa penalaran tidak mungkin bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh syariat. Kebenaran yang satu tidak akan bertentangan dengan kebenaran lainnya, tetapi justru saling mendukung. Selanjutnya kita akan membahas tentang penafsiran berlapis. Prinsip kedua dari pendekatan kuantum adalah penafsiran berlapis. Maksudnya, penafsiran terhadap ayat-ayat Al-Quran harus dilakukan secara berlapis, berjenjang sesuai dengan tingkat penalaran seorang, sehingga tidak ada penafsiran tunggal. Nah, penafsiran berlapis ini didasarkan pada beberapa alasan. Yang pertama yaitu secara historis, munculnya keberagaman pemahaman atas ayat-ayat Al-Quran. Inilah justru yang telah menjadi sumber kekayaan intelektual dalam sejarah keemasan Islam. Selanjutnya, yang kedua yaitu adanya kekayaan kosa kata Al-Quran. Kutip pendapat Abdul Ar-Rahman Ar-Rumi, guru besar tafsir di Riyadh, Al-Quran mempunyai kekayaan kosakata yang luar biasa. Keragaman maknanya bisa mencapai 5 kali dari bahasa Arab biasa. Al-Quran juga mempunyai kekhasan dalam nada dan irama yang efektif untuk orang awam dan elit. Juga cocok untuk semua usia dan zaman. Mempunyai keseimbangan dalam menyentuh hati dan pikiran dengan menggunakan gaya sastra dan ilmiah. Mempunyai tingkat keringkasan dalam ekspresi tetapi syarat arti, mempunyai keluasan dalam kegunaan imajinasi dan metafora. Yang ketiga, pernyataan Al-Quran sendiri yang menunjukkan adanya ragam pemahaman dan pemaknaan atas sebuah teks dan perlunya melakukan itu demi memberikan pemahaman kepada masyarakat yang berbeda. Yang keempat, mengikuti pendapat Sachiko Murata 1943 Masehi dan William yang mengutip sabda Rasul bahwa setiap ayat Al-Quran mengandung 7 arti, mulai makna tekstual sampai makna ketujuh, makna terdalam yang hanya diketahui Allah sendiri. Yang kelima, mengikuti pendapat Ibnu Rushd terkait dengan tingkat nalar manusia. Menurut
Ibnu Rus, tingkat berpikir masyarakat tidak sama, tetapi berbeda yang dapat dibagi dalam 3 tingkatan, yaitu awam, menengah, dan elit. Awam yang merupakan mayoritas adalah kelompok yang hanya mampu berpikir tekstualis, retoris, dan sama sekali tidak mampu berpikir rasional atau takwil. Kelas menengah adalah kalangan yang telah menggunakan nalar rasional tetapi belum mampu di tingkat kritis filosofis. Sedangkan kelompok elit adalah kalangan yang mampu berpikir kritis filosofis, tidak sekedar rasional dialektis. Berdasarkan hal tersebut, menurut Nidal, maka penafsiran terhadap teks suci harus dilakukan secara berjenjang atau berlapis sesuai dengan tingkat nalar sang pembaca. Penafsiran secara berlapis adalah keniscayaan karena tidak nalar manusia memang berbeda. Tidak bisa dipaksakan dengan penafsiran tunggal atau hanya dalam satu perspektif. Terakhir, tentang falsifikatif teistik. Nah, prinsip ketiga dari pendekatan kuantum adalah prinsip falsifikatif teistik. Prinsip ini terkait dengan persoalan metodologis dan pilihan metafisis yang diikutinya. Menurut Nidal, ia adalah salah satu bagian terpenting dari cara kerja sains terkait dengan metodologi. Aspek ini memberi aturan main bagaimana sains harus bekerja secara sederhana. Metode ilmiah yang dianut dalam sains dapat diartikan sebagai serangkaian tindakan yang terdiri atas beberapa tahapan. Yang pertama yaitu pengamatan terhadap fenomena dan merekam sebanyak mungkin data atau informasi terkait dengan fenomena tersebut. Yang kedua yaitu membuat hipotesis berdasarkan atas pengetahuan yang ada sebelumnya terkait dengan fenomena tersebut. Yang ketiga yaitu menguji hipotesis yang dibuat yang mengarah pada konsekuensi khusus atau prediksi tertentu, kemudian memeriksa dan mengujinya apakah hipotesisnya benar dan apakah prediksi yang dibuatnya terbukti. Selanjutnya yaitu memperbaiki atau menyempurnakan hipotesis atau prediksi yang telah dibuat dan terbukti benar atau membuang hipotesis lama dan menggantinya dengan hipotesis baru jika tidak sesuai dengan hasil eksperimen dan observasi. Pada akhirnya, Nidal memastikan pada prinsip ketiga ini bahwa secara metodologis, pengembangan sains modern harus didasarkan atas metode ilmiah yang ketat, yaitu falsifikasi, tetapi pada aspek metafisikanya didasarkan atas worldview teistik, sehingga gabungan keduanya menjadi falsifikatif teistik. Dari sini ada beberapa hal yang saya simpulkan. Yang pertama yaitu upaya integrasi agama dan sains Nidal Ghosn diinspirasi dari pemikiran Ibnu Rus. Beberapa prinsip Ibnu Rus yang diikuti Nidal antara lain yang pertama, prinsip bahwa agama dan filsafat adalah saudara sepersusuan sehingga selalu selaras. Yang kedua yaitu prinsip tidak adanya pertentangan antara agama dan filsafat. Selanjutnya yaitu yang ketiga yaitu menggunakan takwil terhadap ayat-ayat yang secara tekstual tidak selaras dengan pemahaman rasional. Dan yang terakhir bahwa hukum ilahi adalah kesatuan antara wahyu dan akal. Nah, poin yang kedua yang saya dapat pahami yaitu beberapa model islamisasi sains yang diidentifikasi Nidal dihasilkan kesimpulan sebagai berikut. Model Ijaz tidak bisa dikembangkan karena terlalu condong ke kanan, terlalu tekstual Al-Quran di samping. Metode yang digunakan tidak sejalan dengan prinsip metode ilmiah modern. Integrasi Ijmali Sardar bagus secara teoritis tetapi tidak berjalan dalam prakteknya. Karena itu butuh alternatif lain. Selanjutnya yang ketiga yaitu integrasi agama dan sains modern yang ditawarkan Nidal adalah pendekatan kuantum, gerakan timbal balik dua arah dengan didasarkan atas 3 prinsip dasar, yaitu yang pertama, prinsip bahwa agama dan sains tidak saling bertentangan karena masing-masing berasal dari sumber yang sama dan satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, dari sisi agama dilakukan prinsip penafsiran berlapis
bahwa ayat Al-Quran harus ditafsiri secara berjenjang sesuai dengan tingkat nalar sang pembaca, sehingga upaya untuk memahami logika sains menjadi terbuka. Yang terakhir, dari sisi sains diterapkan prinsip falsifikatif teistik bahwa pengembangan sains modern harus menggunakan metode ilmiah yang ketat. Falsifikasi tetapi pada aspek metafisika menggunakan worldview teistik sehingga ajaran agama yang mengarah kepada Tuhan dapat dipahami. Sekian pemaparan dari saya, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.